Yang dimaksud di sini adalah pembebasan, yaitu membebaskan manusia dari penindasan-penindasan, kebodohan. Orang-orang yang berilmu itu tentu yang berilmu pengetahuan. Apa revolusi kesadaran yang dimulai dari wahyu pertama dapat menjadi fondasi bagi perubahan sosial yang lebih adil dan manusiawi? Iya, jadi sebelum ke sana jadi saya ingin sampaikan bahwa gagasan itu sesungguhnya PBNU pada muktamar tahun 1950-an itu sudah mencetuskan pembangunan, bagaimana membangun sumber daya manusia yang baik, yang disebut dengan mabadi khairul ummah. Jadi gagasan para ulama dari kalangan kita Nahdien ini tentang mabadi khairul ummah itu sebagai prinsip yang menekankan pada beberapa nilai penting dalam kehidupan sosial tentunya, seperti kejujuran, kemudian amanah, keadilan, kerjasama, ta'awun, dan istiqomah dalam kebaikan. Ini adalah bangunan yang pernah dibangun yang kemudian sekarang ini mestinya itu, atau ini yang sesungguhnya harus kita lakukan untuk membangun, ikut mencerdaskan atau membangun sumber daya masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Muslim di lingkungan kita itu. Kenapa? Karena apabila kita bawa ke dalam ruang digital, maka sesungguhnya media sosial itu tidak lagi menjadi tempat pertikaian. Jadi kan media sosial ini selama ini kan jadi kan seperti pasar ya. Media sosial itu. Kenapa? Karena memang kalau di Facebook, Instagram atau apa ya yang kemudian itu kan kemudian ada saling mencaci, saling membenci. Itu karena kan ya umat itu tidak bisa dibendung untuk itu. Maka sesungguhnya harus hadir dakwah dari kalangan ustadz ini sehingga mencapai kepada apa yang disampaikan. Khairul ummah. Kan begitu. Nah, tugas kita sebagai seorang generasi muda, demikian juga sebagai seorang guru, ustadz, guru ngaji dan lain sebagainya, para ulama, para santri, ini kan sebenarnya adalah mendukung bagaimana kita membangun masyarakat yang baik, atau mabadi khairul ummah, itu mencanangkan generasi-generasi atau ummah yang lebih baik yang masa-masa yang akan datang. Oke, siap Prof. Tadi berbicara masalah ilmu sosial profetik itu kan sudah. Sekarang kita lanjut ke nilai-nilai sosial dalam tradisi. Begitu ya Prof ya. Menurut Prof, bagaimana masyarakat khususnya tadi kayaknya menyinggung generasi muda sekarang di era-era sekarang ya Prof ya. Generasi muda dapat menerjemahkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial dan ruang digital, begitu Prof? Iya, secara organisatoris memakan di kalangan kita itu ada adik kita di IPNO, di PBNU, kemudian ada di Patayat, kemudian ada ya di PMII atau kalangan mahasiswa NU, termasuk generasi-generasi itulah sesungguhnya yang perlu ditembakkan kepada mereka adalah pencanangan umat terbaik inilah yang kemudian sehingga kemudian paling tidak konten-konten yang diberikan atau konten-konten yang dilakukan yang yang difilterkan kepada media sosial kita itu adalah konten-konten yang membangun kesadaran diri itu. Ya tentu itu karena kan sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa media sosial itu kan seperti pasar gitu, yang begitu global gitu.
yang itu bukan hanya sekedar ucapan tapi sentuhan ini jari jemari di dalam mengisi konten, di dalam melakukan perilaku-perilaku yang lebih baik. Sehingga kemudian kita semua harus memberikan, kita yang mempunyai kesadaran inilah yang harus memberikan contoh-contoh yang baik kepada generasi-generasi berikut. Oke. Nah, saya mendengar bahwa saluran media untuk anak-anak ini oleh pemerintah kita akan ditutup. Kalau anak-anak kita itu kan di tingkat anak-anak di tingkat sekolah atau di tingkat PAUD itu juga kan sudah anak-anak sudah sangat familiar dengan gadget itu, dengan Android. Ya karena memang pembiaran yang dilakukan oleh orang tua atau bahkan oleh gurunya. Oleh karena itu menurut saya kita harus carikan jalan-jalan yang lebih positif sehingga Android itu lebih bermanfaat, harus terkontrol betul pada anak-anak. Nah, kepada generasi-generasi yang lebih mempunyai kesadaran, itulah yang sesungguhnya mempunyai kewajiban untuk memberikan pengetahuan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik harus segera di counter dengan sesuatu yang kebaikan. Oke, siap. Baik, Prof. Dari tadi kita pembahasan dari awal sampai akhir ya, Prof. Baik dari kita membahas tentang masalah Iqra, membaca, dan juga nuzul Quran di era digital dan lain-lain ya, Prof. Ya. Kayaknya ini ada yang masih belum disinggung untuk bisa dijelasin, Prof. Masalah terkait Gua Hiro begitu, Prof. Maka dari itu di sini saya mau bertanya, Prof. Turunnya wahyu pertama terjadi di Gua Hiro dalam suasana kontemplasi Nabi Muhammad. Apakah peristiwa ini memberi pesan bahwa perubahan sosial selalu dimulai dari refleksi pribadi? Begitu. Baik. Jadi Gua Hiro itu dalam hal ini bisa kita pahami sebagai simbol perenungan dan kesadaran diri yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga di tengah hiruk pikuk dunia digital itu kita juga membutuhkan Gua Hiro versi. Ya dalam istilah saya ini adalah Gua Hiro versi modern. Kita membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak dari arus informasi. Ya, kita itu memang tidak bisa ya melepaskan ini genggaman setiap saat. Iya, paling hanya kalau tertidur saja kita tidak terbuai oleh HP atau handphone ini. Iya. Sehingga kemudian untuk merenung itu kan dibutuhkan untuk Jadi saya dulu pernah awal-awal menulis satu buku tentang psikologi agama. Dan saya belajar tentang tasawuf kecil-kecilan waktu itu. Saya pernah oleh guru saya selama 10 hari tidak diperbolehkan menggunakan telepon genggam. Tidak boleh menghidupkan. Nah, itu ya tidak boleh itu ya karena memang kita sudah sepakat. Bukan tidak boleh, artinya kita berhindar dari itu. Dan kemudian memang selama 10 hari itu, kemudian setelah itu banyak bertanya. Tetapi memang berat waktu itu. Berat sekali. Lah, seperti beratnya hari-hari ini, sekalipun berpuasa, kita tidak bisa melepaskan dari ini. Daripada handphone ini. Lah, jadi untuk melakukan perenungan itu memang kan harus bebas dari kebisingan-kebisingan. Nah, sekarang ini kita kan selain nuzulul Quran, 10 hari terakhir ini kan suatu kehidupan di bulan puasa 10 hari terakhir ini kan memang harus berbeda dari 10 hari pertama, 10 hari pertengahan. Jadi 10 hari pertama itu memang Allah berikan kita umat Islam itu adalah rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang Allah
minimal kita dipertemukan dengan bulan puasa. Bulan Kita dipertemukan bulan puasa itu adalah sesungguhnya nikmat dan rahmat Allah yang luar biasa. yang luar biasa. Bukan ya luar biasa menurut saya, tapi untuk merenungi ini kan tidak mudah. Iya, betul. Apalagi orang-orang seperti saya ini. Gitu ya, orang-orang yang masih impulsif ini gitu ya. Masih banyak tugas, masih banyak hal yang mau dilakukan. Jadi kita tidak merasa. Sesungguhnya 10 hari pertama itu adalah rahmat Allah yang tidak boleh dilewati. Sehingga kemudian orang-orang tua, orang-orang yang sudah bijaksana itu biasanya ibadahnya itu lebih kencang. Ya mudah-mudahanlah kita bisa melakukan itu. Selama 10 hari kan sudah lewat. 10 hari sudah lewat. Kemudian sekarang ini kita berada di 10 hari pertengahan, ini adalah maufirah Allah. Jadi kita dengan maufirah itu kita diberi kesempatan untuk minta ampun. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Adalah hal-hal maksiat yang memang itu dilarang oleh Allah. Dan juga diberi kesehatan ya Prof. Diberi kesehatan. Ya, agar puasa kita itu sampai selesai. Iya, jadi kita istighfar. Dan kemudian kan etkun minan nar itu kan kemudian apabila ya 10 hari pertama, 10 hari kedua ini sudah terlewati dengan baik kan etkun minan nar. Tapi Allah maha maha bijaksana dan maha memberikan karunia. Sehingga kemudian di 10 terakhir itu kita ada salah satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kita disitulah sesungguhnya melakukan perenungan, melakukan satu pertobatan dan permintaan. Kan gitu, permintaan. Semuanya akan ditekapi. Mudah-mudahan kita ketemu kan gitu. Amin. Jadi di dalam keterangan hadis kan kemudian Rasulullah memberikan ancar-ancar bocoran gitu. Iya. Bahwa tanggal 21, 23, 20 ini malam-malam ganjil lah. Malam-malam. Nah, ini kan untuk itu. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan dengan malam. Amin. Maksudnya pasti ketemu, tapi kemudian kita memanfaatkan malam istijabah itu bisa tidak, dan kita bisa tidak untuk meraih itu. Nah, itu harapannya. Apalagi Sehingga, kita sekarang itu kata Prof tadi tidak bisa lepas dari HP, iya, handphone. Iya, nah, maka kita itu untuk memanfaatkan itu ya Prof ya, yang sulit ya, Prof. Sehingga kita bisa melakukan evaluasi diri kita dan menyelaraskan kembali niat hidup kita. Jadi kita harus betul-betul, ini kan sebenarnya ini latihan. Puasa ini adalah latihan ruhani. Istilahnya latihan ruhani, bagaimana ruhani kita itu fresh gitu. Sehingga kemudian 11 bulan kemudian pasca Ramadan itu diharapkan itu imbas dari Ramadan ini kemudian kita menjadi lebih baik. Kan gitu ya. Kalau dalam istilah psikologi agama itu disebut dengan konversi religius, yaitu perubahan diri yang luar biasa dari keberagaman. Mudah-mudahan kita umat Islam, terutama kita yang sedang menjalani itu, umat Islam ini bisa meraih. Amin. Sehingga kemudian kita menemukan betul sesungguhnya kesadaran itu yang dimaksud dari Gua Hiro itu, perenungan. Baik Prof. Biasanya juga Prof di tengah dunia ini Prof serba cepat dan juga digital, dengan adanya handphone dan lain semacamnya, kita bisa mengetahui informasi itu lebih cepat. Maka dari itu, ini sebagai pertanyaan terakhir ya Prof ya. Bagaimana kita bisa menghadirkan Gua Hiro dalam kehidupan modern? Ya. Jadi Nuzulul Quran ini sesungguhnya momentum yang luar biasa bagi kita untuk menghidupkan kembali revolusi kesadaran kita. Kan gitu, dari peristiwa Gua Hiro itu. Yang kemudian dari budaya instan menuju budaya literasi kan gitu. Asalnya umpama yang serba cepat, kita proses kehidupan itu. Semua kehidupan itu pasti proses. Maka kalau proses, maka biasanya
lebih baik. Lebih baik. Dari sikap reaktif umpama menuju sikap reflektif. Jadi jadi kita ini sebagai pengguna ini handphone, pengguna media sosial itu kan selalu reaktif. Bagaimana nilai apa itu namanya perilaku reaktif itu? Ya, tidak semua perilaku reaktif itu adalah sesuatu yang baik. Ini kan kalau dalam dunia intelektual itu di kalangan masyarakat umum kan gitu. Orang yang reaktif itu dia itu adalah lebih pintar kan gitu. Orang yang reaktif itu lebih cerdas. Orang yang reaktif itu lebih maju. Tapi sesungguhnya tidak begitu. Tapi sesungguhnya adalah orang yang lebih melakukan upaya refleksi inilah sesungguhnya adalah orang-orang yang cerdas sesungguhnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari sekedar pengguna teknologi menjadi penggerak peradaban. Jadi kita senantiasa harus memberikan pencerahan yang membangun peradaban yang lebih baik. Masyarakat yang Qurani, masyarakat yang senantiasa santun, masyarakat yang tasamu, masyarakat yang tidak hanya sekedar tadi itu merasa cerdas, merasa pintar, tapi sesungguhnya orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang tidak selalu reaktif. Betul. Mungkin sebagai penutup ini Prof, mungkin ada pesan untuk generasi-generasi muda ke depannya, diminta untuk merumuskan pesan penting dari Nuzulul Quran bagi generasi muda di era digital. Apa pesan tersebut Prof? Jadi Nuzulul Quran itu sungguhnya mengajarkan kita bahwa revolusi terbesar dalam sejarah manusia itu bukan revolusi teknologi, tetapi revolusi kesadaran. Jadi revolusi yang sesungguhnya adalah revolusi kesadaran. Bukan revolusi teknologi. Jadi mungkin kita hanya melihat ini bahwa teknologi inilah, jadi adanya teknologi, kecanggihan teknologi ini kita sudah merasa. Tapi sebagainya, bagaimana kita sesungguhnya revolusi kesadaran itu yang terbangun. Sehingga teknologi itu hanya sekedar sarana saja. Tapi yang mendasar adalah di dalam hati kita, di dalam keimanan kita itu tadi. Oleh karena itu, satu kata yang sederhana bahwa Iqra itu atau bacalah itu lahir peradaban besar, dan dari kesadaran yang tercerahkan oleh wahyu, perubahan dunia selalu dapat dimulai kembali. Baik. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Amin, amin. Dan itu adalah bila ada kesalahan itu murni dari ketidaktahuan saya. Wallahu a'lam wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Atibullah yang sudah menemani kita semua dalam podcast di kesempatan malam hari ini. Semoga para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang nonton semuanya, teman-teman, apa yang sudah didengarkan tadi, apa yang sudah dijelaskan oleh Prof tadi bisa memberikan suatu kemanfaatan terhadap kita semua dan juga bisa memberikan suatu ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin, amin, Allahumma amin. Jadi saya selaku host pada kesempatan podcast malam hari ini, apabila ada kesalahan itu mutlak dari bisikan setan, dan apabila ada suatu kebenaran itu murni Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.